Siap. Dengan kasusnya Pak Budi dan kami juga sangat menghormati proses persidangan yang berlangsung biar mereka juga melaksanakan dengan arif dan bijaksana. Kami juga menyampaikan hasil investigasinya dari sahabat-sahabat Ansor, dari LPBH MU Kabupaten Sleman. Hasilnya yang di dalam apa, Gus? Ya, menjadikan pertimbangan lagi untuk kejaksaan, untuk gelar perkaranya. Jadi apa yang sudah kami sampaikan beberapa saksi dan temuan-temuan kami, biar mereka akan menjadi atensi khusus untuk kasus. Tapi tetap berjalan ini? Ya, tetap karena sudah masuk di persidangan. Jadi proses yang hari ini kan ada setelah satunya masuk di persidangan, yang kedua ada pemanggilan pemeriksaan lagi di Kabupaten Bendo. Nah ini yang mohon benar-benar menjadikan atensi. Kalau semuanya hal yang sama, ini mohon ini benar-benar yang di kepolisian ini perlu diberhentikan karena dengan kasus yang sama. Dan menurut kami memang ini adalah termasuk dan sangat dipaksakan. Langkah selanjutnya dari Ansor sendiri seperti apa? Ya, kami akan mengawal sampai tuntas karena perintah Kiai NU ya ini harus, karena Pak Mujib juga pengurus NU yang aktif dan kami akan terus aktif mengawal dari persidangan berikutnya. Termasuk juga kayak pendampingan secara hukum juga dari LBH Ansor. Ansor sama LBH tetap akan mengawal kasus ini. Perangkat tabayun bahwa ada hal yang perlu kami sampaikan kepada Kajari maupun institusi kepolisian terhadap sekarang perkara di Mujib perkara yang sedang bergulir di pengadilan. Kita hormati proses itu. Jadi dari fakta-fakta yang kemarin sudah bergulir itu menunjukkan bahwa kami juga yakin indikasi bahwa perkara ini memang tidak pantas untuk disidangkan. Karena apa? Perkara yang remeh-temeh, perkara yang seharusnya menjadi amal kebaikan ibadah dari Pak Suwandi, karena sudah menyumbangkan, menghadiahkan, menghibahkan mobil Corona tahun 76 yang mesinnya dipakai praktek oleh siswa SMK Kosdoro, dan kemudian casingnya, bodinya yang tidak bermanfaat ini dimanfaatkan, kemudian didayaikan untuk dijual. Jadi kepentingannya bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan sekolah. Nah, ternyata yang bersangkutan di akhir karirnya sebagai seorang pendidik, sebagai ASN, melakukan hal tindakan. Kita hormati, itu haknya. Tapi dari bukti-bukti yang kami ada, yang sekarang ini ditangani oleh LBH, maka kita hormati proses itu dan kita kawal. Jadi LPBH NU dalam kapasitas itu mengawal bersama Banser dan Ansor. Nah, yang berikutnya yang juga saya jelaskan, sekarang ada panggilan lagi dari Polsek Balungbendo, itu hari Senin kalau tidak salah, terkait dengan perkara yang sama. Apakah ini termasuk nanti nebis atau diungkap perkara yang lain? Kalau melihat informasinya, Pak Mujib itu kena 5-5-nya. Kan lucu, perkara ini ada, kok 5-5 disertakan lagi? Nggak tahu. Bukannya sidang kemarin itu sudah masalah pokok? Ya, yang mulanya kok pokok ada, kok 5-5-nya kok masih diperiksa kan begitu. Ini kan lucu, nggak tahu. Kita nggak tahu ya, ini kita masih, tapi alhamdulillah juga respon dari Pak Kapolresta bahwa perkara ini supaya kita koridor. Sebaliknya kita juga mohon kepada pihak penyidik, ya ini dalam ini Polsek Balungbendo, yang arif, yang bijak dalam menangani perkara. Jangan kemudian menganggap alasan klis kami tidak bisa menolak pengaduan. Memang pengaduan pelapor tidak ditolak, tapi kalau tidak pantas dan tidak patut, seharusnya segera diambil sikap. Kalau konsekuensi itu dibiarkan, kemudian seperti saat ini ada reaksi dan reaktif yang itu tidak bagus, siapa yang tentu aparat keamanan kan, karena yang susah. Nah, teman-teman Banser, teman-teman Ansor ini sekarang ini mengawal itu dan paham bahwa yang bersangkutan kebetulan Pak Mujib ini adalah pengurus LPN, lembaga dakwah, dan di PP juga dia salah satu anggota. Kalau kemudian satu guru, kemudian selaku pengurus NU didolimi, maka teman-teman sahabat Ansor dan Banser sudah tahu dia. Kalau program dalam persidangan kemarin kan bahwa uang itu juga masuk ke sekolah, ini harapannya apa? Ya, secara otomatis kan.
mana ada unsur-unsur yang katanya sekarang ini tadi kan CPO kan artinya unsur-unsur terjadinya 362 kemudian 378 itu pencurian dan penggelapan di mana? Oh, hasilnya dimasukkan ke sekolah. Makanya sekarang ini diperiksa lagi terkait dengan ternyata yang bertanggung jawab kepala sekolah terkait itu, maka diperiksa. Kan lucu ini, perkara yang pokok di sidang terkait dengan itu, kemudian ternyata di sidang itu ada penjelasan dari mantan kepala sekolah loh, yaitu yang kebetulan mantan istrinya Suwandi itu menjelaskan bahwa prosesnya semut dari kesepakatan suami istri dibuat tujuan baik untuk praktek, tujuan mulia, dan itu dipergunakan oleh anak-anak sekolah. Ini kan mulia sudah, seharusnya jadi jariah. Kemudian tidak jadi petaka. Maka bisa harus jadi restoratif justice. Kami tadi sudah termasuk Pak Kajari jadi termasuk dibahas itu restoratif justice. Tapi kan semua pada prinsipal. Kalau kemudian yang bersangkutan ini tidak mau, tadi ada inisiatif yang bagus dari Pak Kajari. Pak Kajari pernah mempraktekkan kalau kemudian di tahap kedua itu proses restoratif justice itu kemudian yang bersangkutan tidak apa-apa. Mengapa dia tidak mau berdamai? Dituangkan dalam tulisan itu, nanti jadi pertimbangan hukum. Menurut saya ini bagus, terobosannya bagus, walaupun di KUHP tidak ada.